telepon berkali-kali, saya WhatsApp berkali-kali, nggak ada jawaban. Justru dilanjutin kemarin itu. Aku nggak memungkiri memang aku sama Tommy sering ribut besar ya, terus baik lagi, ribut lagi. Saya nggak pernah sama sekali membayangkan kalau menikah tuh rasanya seperti ini gitu. Jadi tunjukin sedikit dong kemampuan kamu. Sedikit ya, sedikit. Coba. Ya, aku nggak mau nganongin gosip. Habis sudah kesabaran Julia Perez terhadap Nikita Mirzani. Artis bernama asli Yuli Rahmawati ini merasa wajib menjawab genderang perang yang ditabuhkan Nikita. Ibarat ungkapan gaul bahasa Betawi, lu jual, gue borong. Jupe melaporkan balik Nikita ke Polres Jakarta Selatan. Langkah itu terpaksa ditempuh lantaran kasus dugaan pemukulan asisten Jupe oleh kekasih Nikita yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan mufakat diperpanjang oleh pihak Nikita. Itu sebabnya meski kondisinya kurang fit akibat efek kemoterapi, Jupe melewati proses hukum dengan antusias. Pada intinya saya sudah ada beretikat baik lah ya, bahwa kita bisa melakukan semua ini secara musyawarah mufakat. Tapi sampai saat ini saya telepon berkali-kali, saya WhatsApp berkali-kali, nggak ada jawaban. Justru jawabannya justru dilanjutin kemarin itu. Nah oleh karena itu ini memang berkelanjutan semuanya. Kita membuat laporan terhadap saudari NM yang mana ada mencemarkan nama baik itu secara melalui Instagram ataupun juga ada beberapa melalui media sosial, di mana laporannya adalah pasal 27 Undang-Undang ITE, mencemarkan nama baik melalui media elektronik maupun media TV dan secara langsung. Pernah dipenjara karena kasus perkelahian dengan Dewi Persik, Jupe lebih hati-hati dalam berbicara dan berperilaku. Namun sebagai survivor kanker yang menjalani kemoterapi secara berkala, emosi Jupe cenderung tidak stabil. Hanya saja tidak semua orang bisa memaklumi masalah emosional yang sering dihadapi oleh para penderita kanker. Faktanya, Nikita yang dianggap Jupe sebagai teman, terkesan menganggap Jupe memanfaatkan kondisi kesehatannya untuk menyakiti perasaan orang lain. Nyakitin lah. Pertama, beliau bukan keluarga Niki. Jadi Niki kecewa. Sakit hati iya. Niki juga bingung. Setiap lu telepon gue sekarang. Misalkan ada bahasa gitu di WhatsApp, langsung Niki telepon tuh directly. Iya Kak Jupe, kenapa? Dasar lo ini dasar gini. Waduh, itu sering banget. Setiap lagi ada masalah dengan siapapun itu pasti nggak mungkin nggak. Itulah kadang-kadang mama sedih si Jupe, kenapa sih ya nggak. Satu sisi mungkin dia lagi keadaan dia lagi sakit, kan kalau orang sakit itu emosinya ada aja. Sekarang si Jupe ini kan lagi fokus pengobatan dia. Udahlah, makanya mama kadang-kadang sedih nggak si Jupe ya, buat bawa dirinya aja susah. Orang tanya di TV ngelihat dia tuh seger. Padahal mama nih yang ngerasain, ya Allah, padahal tuh dia lagi sakit gitu. Yang orang tanya kadang-kadang bilang bohong dia sakit, ya Allah. Mama bilang ya udah nggak apa-apa, hanya Allah yang tahu. Oh ya udah deh, memang mungkin dia lagi sakit, tidak bisa mengontrol emosinya gitu. Tapi itu sering terjadi lagi gitu. Makanya Niki bingung. Aku juga mau sakit deh kalau kayak gitu. Biar gue bisa maki-maki orang semua gue gitu dan di ngertiin sama banyak orang. Mama sedih ya, kembalikan lagi semua itu hanya Allah yang tahu. Kalau memang si Jupe dibilang bohong gitu ya. Mungkin dia sendiri belum pernah merasakan sakit itu gitu kan. Tak hanya sang bunda, adik-adik dan ayah tiri Jupe pun selalu berhusnuzon
atau berprasangka baik terhadap Nikita. Mereka berharap Nikita menutup kasus dugaan penganiayaan berbuntut konflik pencemaran nama baik yang membelit Nikita dan Juppe. Bahkan Dewi Persik yang sekarang menganggap Juppe seperti kakaknya sendiri, berharap Nikita menempuh jalan yang lebih arif untuk menyelesaikan kasusnya dengan Juppe. Kalau bisa nggak usah diperpanjang lah ya. Segala sesuatu bisa dimusyawarahkan. Bukan niat menggurui. Aku pernah ada di posisi itu. Jadi kalau misalkan aku pribadi setelah melewati posisi itu kayaknya sangat menyesal. Alangkah baiknya kalau misalkan ya udahlah ya. Berbaik-baik aja, ada saling sayang satu sama lain, memperbaiki diri dan mungkin mengakui sebuah kesalahan. Karena setiap manusia pasti punya emosi. Ya, kita keluarganya mau jalan terbaik aja lah. Ya. Namanya masing-masing gimana ya, kita sesama muslim lah terutama ya. Ya keluarga mah, kita keluarga semuanya nggak ada apa, sama orang nggak ada yang punya sifat dendam, nggak ada. Sebenarnya sih Nikita Mirzani itu orangnya baik kok kalau Mama tahu ya. Ya kalau Mama dibilang suruh ketemu sama keluarganya, ya Mama silakan aja kan Mama bilang. Silaturahmi boleh-boleh. Mama mah orangnya yang nggak mau yang cari-cari yang bermasalah lah. Beda, kita ya silaturahmi, kekeluargaan itu aja kan. Saya rasa kita nggak seperti itu lah orangnya. Pasti baik deh. Tahun depan bisa jadi Juppe dan Nikita akan berhadapan di ring pengadilan. Dua artis yang sama-sama pernah mendekam di penjara karena kasus perkelahian itu diprediksi bakal melancarkan manuver-manuver hukum untuk menjadi pemenang. Akan tetapi kali ini Juppe lebih siap. Mahasiswi S2 Magister Hukum yang bekerja paruh waktu di firma hukum kenamaan itu seolah siap menegakkan keadilan sekalipun berat dan penuh rintangan. Ya kalau dipikir-pikir, aduh capek ya, males. Tapi mungkin ini memang Tuhan punya rencana lain di balik semua ini. Gitu, Tuhan lagi ingin saya lebih waspada dengan terhadap situasi kondisi. Serang aja lah, udah biasa kan. Udah serang-serang aja. Tapi berani dia serang-serang aku. Alhamdulillah ada titik terang di mana kita sudah mendapatkan saksi yang bersangkutan adalah saksi kunci yang benar-benar melihat, mendengar pada saat kejadian. Insya Allah minggu depan itu kita akan menghadirkan saksi kunci tersebut untuk dibawa ke Polres Jakarta Selatan untuk di BAP. Oke James, kali ini aku lebih setuju banget sama yang namanya Dewi Persik. Betul, tadi komentar Dewi Persik yang kita dengar bareng-bareng ya. Luar biasa loh, Mbak Dewi ya, Mbak DP ya, gitu kan. Bener. Karena memang benar ya, maksudnya kalau memang bisa diselesaikan dengan baik, secara arif, kenapa enggak, kenapa harus memilih jalan hukum gitu kan. Lebih baik kan kita ngobrol dulu baik-baik, nggak perlu saling lapor-laporan ini gitu jadi kan, ya. bingung gitu loh. Yang ini laporin ini, ngelaporin ini gitu. Apalagi juga kasihan untuk Juppe-nya sendiri gitu kan, ditambah lagi untuk sekarang ini kan Juppe lagi proses dalam penyembuhan begitu kan ya, dan tentunya kita juga berharap agar apa yang disampaikan oleh Dewi Persik pun juga bisa terwujud nantinya, daripada nanti ada yang menyesal kemudian begitu kan ya dengan adanya kasus ini sendiri. Atau mungkin aku tahu deh Apa caranya tuh, gimana. Global TV kayaknya obsesi kita harus bikin acara, kita bikin panggung, kita temuin mereka satu panggung nyanyi bareng biar kayak Juppe sama DP akhirnya baikan. Baikan Ya begitu kan ya dengan adanya jadi kali satu ini kita event. harus undang satu orang ini lagi. Ayo kalau gitu ya. Seru kan? Boleh, kita boleh. jadi MC-nya. Boleh kita bikin acara Seru tuh ya, daripada nanti malah ke ini kan ya, kering pengadilan. Bener, dari ring pengadilan kan nggak seru Iya. gitu. Baiklah. Tapi pasti ini lebih seru juga nih weekendnya pemirsa semua pasti seru karena long weekend kan, Pasti. lagi santai-santai di rumah. Kita sapa dulu gimana deh. Baiklah kalau begitu, hai pemirsa, apa kabarnya hari ini? Sampai dengan jam 5 sore nanti bersama dengan saya James Purba. Dan saya Vivian, pasti kita akan mengupdate berita selebriti terkini, terhot dan terindep tentunya hanya di Obsesi. Next nih kita punya curahan hati Tania Nadira, istri dari penyanyi sinetron Tommy Kurniawan. Nah kira-kira curhatan soal apa ya kira-kira? Nah daripada penasaran, langsung aja kita simak liputan selengkapnya untuk Anda. Check it out. Tak mau isu keretakan rumah tangganya menjadi bola panas yang membakar emosi pihak ketiga, Tania Nadira, istri Tommy Kurniawan, akhirnya buka suara. Wanita berdarah Arab Gorontalo ini ingin meluruskan berita simpang siur terkait curahan hati dan postingan fotonya bersama seorang pria di media sosial.
Ya, dalam curahan hatinya, Tania memang terkesan ingin menyadarkan Tommy yang disebut-sebut tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai kepala keluarga. Lalu benarkah konflik rumah tangga Tania dan Tommy dipicu oleh kehadiran pria idaman lain? Nggak ada masalah ke situ sih, cuma memang kalau permasalahannya apa, aku nggak bisa cerita ya, karena itu lebih masalah pribadi. Ya aku nggak peduli mereka mau bilang selingkuhan atau apa, tapi yang penting buat aku adalah keluarga aku. Yang penting buat aku adalah Tommy tahu dia siapa. Dan selagi Tommy tidak ada masalah, selagi keluarga aku tidak ada masalah, aku nggak peduli sama omongan orang. Meski membantah kehadiran pria idaman lain, Tania tak menyangkal isu prahara dalam rumah tangganya. Memang sedang ada masalah, aku tidak memungkiri memang sedang lagi ada masalah. Aku nggak memungkiri memang aku sama Tommy sering ribut besar ya. Terus baik lagi, ribut lagi ya, namanya rumah tangga kan. Pasti ada naik turunnya, ada up and down-nya. Doain aja yang terbaik, insya Allah bisa clear. Masalah apa yang tak ingin Tania ungkapkan di depan publik? Benarkah Tania mencurigai Tommy menjalin cinta lokasi dengan artis pendatang baru? Jadi ada batasnya di saat apa yang harus aku omongin, apa juga yang harus aku tutupin masalah hubungan aku sama Tommy. Untuk saat ini kita memutuskan untuk mengoreksi diri sendiri, gitu, untuk menyadari kesalahan masing-masing. Enggak, baik-baik aja, itu temennya kok. Pulang ya. Hampir 6 tahun mendayung bahtera rumah tangga, pernikahan Tommy dan Tania seakan tak henti diterpa cobaan. Tania yang sempat disebut-sebut anak durhaka lantaran nekat menikah dengan Tommy tanpa restu dari orang tuanya, harus meninggalkan kemewahan yang diberikan keluarganya, lantas hidup prihatin bersama Tommy. Hana Alatas, ibunda Tania, kabarnya baru mau menjenguk putrinya begitu mengetahui kehamilan Tania. Lalu benarkah Fadel Muhammad, ayah tiri Tania, yang merupakan mantan menteri dan orang terkaya di Gorontalo, masih belum bisa menerima Tommy sebagai menantu? Benarkah keluarga Tania kecewa pada Tommy lantaran selama pernikahan Tommy terus-menerus dibelit masalah finansial? Kalau masalah finansial, maaf banget. Kalau mau dilihat, kenapa sih aku sampai lari sama Tommy? Ini kalau orang bilang masalah finansial. Kalau dilihat, aku akan jauh lebih bahagia hidup sama orang tua aku dengan kondisi orang tua aku yang alhamdulillah ada dibandingin aku sama Tommy. Karena di saat aku sama Tommy, lagi pacaran pun Tommy selalu bilang jangan pernah berharap kehidupan kamu sama keluarga kamu akan sama kehidupan aku sama kamu. Jadi kalau orang bilang masalah finansial, coba deh flashback, silahkan melihat ke belakang. Aku lebih milih kehidupan yang seperti apa. Mama itu sangat mendukung aku dan Tommy 100%, dan mama sangat support hubungan kita. Jadi kalau seandainya aku ada apa-apa sama Tommy itu karena mama, itu sama sekali nggak ada sangkut pautnya, karena itu udah masalah lama, itu udah cerita lama lah, semuanya udah baik-baik aja. Dan keluarga besar aku, keluarga besar Tommy itu juga semuanya juga udah baik-baik aja, jadi nggak ada hubungannya sama sekali. Isu prahara dalam rumah tangga Tania dan Tommy membuat netizen dan fans Tommy berbalik mencerca Tania dan keluarganya. Soal Tania yang terkesan main-main dalam berhijab juga menjadi perbincangan panas. Katanya aku buka jilbab, Tommy jadi nyerain aku, tidak ada hubungannya. Masalah aku pakai jilbab atau enggak, mungkin memang orang taunya aku pakai jilbab. Memang iya aku pakai jilbab, tapi karena memang Tommy itu menyuruh aku untuk belajar. Jadi kalau ada yang bilang, kenapa buka hijab saat ada masalah? Enggak, di saat saya tidak ada masalah pun sama Tommy, saya memang sedang belajar untuk memakai. Dan keputusan aku untuk pakai atau enggak, Tommy itu balikin lagi ke aku. Dan silahkan nanya ke Tommy-nya sendiri. Masalah buka hijab gimana, Mas? Ini masih buka tutup, duluan ya. Saya nggak pernah sama sekali membayangkan kalau menikah itu rasanya seperti ini gitu. Jadi